A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah al-bararah, para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di penghujung bulan Safar 1443 Hijriah. Masih terngiang di telinga kita akan sebuah peristiwa yang terjadi pada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram sampai dengan bulan Safar ini. Dan kita sudah memperingati 40 hari tragedi Karbala. Di kesempatan hari ini, di penghujung bulan Safar ini, saya ingin membacakan sebuah narasi yang berjudul Serikandi Karbala. Pekikan suara putri raja menggelegar di bawah langit Karbala yang memerah. Wajah lusuh yang dipenuhi derita setelah menyaksikan pemimpin pemuda surga terkapar bersimbah darah, ditikam dari berbagai arah oleh pedang-pedang durjana. Suara histeris kepada Tuhan semesta, wahai pemilik jiwa, terimalah kurban kami dari keluarga Muhammad, menggelegar membuat para tiran tertunduk dan terdiam seribu bahasa. Ketika para durjana telah menumpahkan darah Muhammad di padang Karbala, mereka terus menyempurnakan pesta iblisnya, membakar kemah wanita-wanita Nabi. Sang Dewi bangkit menghadang para durjana setelah semua penderitaan menimpanya, menyaksikan kepala pemimpin agungnya menggelinding ditendang ke sana kemari oleh kurcaci-kurcaci Bani Umayyah. Sang Dewi itu adalah Zainab, hiasan bagi ayahnya. Dengan wajah yang lembab, mengering air matanya, habis sudah tenaganya, sangat sesak dadanya setelah menyaksikan sang pemimpin pemuda surga dibantai di depan matanya. Tapi sang Dewi tak gentar kepada para durjana. Ia tampil sebagai Serikandi Karbala, melindungi putri-putri Muhammad dari kezaliman manusia-manusia nista yang tak tahu malu mengaku sebagai umat Muhammad. Langit Karbala memerah, tanah Karbala bersimbah darah. Zainab putri Ali cucu sang Nabi harus melewati taman gersang Karbala yang dibanjiri darah. Ia harus berpisah dari junjungannya Al-Husain yang tak bernyawa. Tiada daya baginya untuk mengurus jenazah suci Al-Husain yang berserakan termutilasi oleh kebiadaban penguasa tiran Bani Umayyah. Sang Dewi beserta para wanita Muhammad digiring laksana kawanan domba untuk dihadapkan ke istana penguasa tiran Ubaidillah ibnu Ziyad. Tangannya dirantai, alas kakinya dilucuti, kehormatan dan kemuliaannya direndahkan. Dari sisa-sisa tenaga, para Serikandi Karbala harus berjalan kaki dari Karbala ke Kufah bagaikan kawanan domba dan dipertontonkan di khalayak penduduk Kufah. Namun sang Dewi yang jiwanya diberi dengan Nur Muhammad, disinari dengan Nur Muhammad, berkata lantang di hadapan Yazid, "Hei Ibnu Marzanah, aku tidak melihat semua ini kecuali keindahan. Ma ra'aitu illa jamila." Yazid mengira dengan membantai cucu Rasulullah Al-Husain beserta seluruh keluarga dan pengikutnya, maka para wanita-wanita Bani Hashim terpuruk dan mengemis belas kasih kepadanya. Namun sang Dewi dengan tegarnya menyatakan bahwa semua musibah yang menimpa keluarga Nabi adalah keindahan. Sang Dewi dengan gagahnya menghadap sang durjana Yazid dengan kata-kata yang terstruktur bahwa kau, wahai putra Marjanah, boleh bergembira dengan semua yang kau lakukan sesukamu. Tapi ketahuilah, setiap kejahatan yang telah kau lakukan akan mendapat ganjaran yang setimpal berupa ajab dari Allah. Rasa gembiramu takkan bertahan lama, kekuasaanmu singkat, dan segera kau akan menyusul nenek moyangmu ke neraka jahanam, di mana kau tak bisa sedikit pun bergembira, sementara penyesalanmu di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah sia-sia, hanya kepedihan dan penderitaan yang akan kau dapatkan. Wahai Ibnu Marjanah, ketahuilah kami adalah keturunan Abdul Muthalib yang tersohor kemuliaannya.
Kami wanita-wanita Bani Hashim yang lahir dari sulbi dan rahim yang suci, yang bercahayakan kesucian nubuah, risalah dan imamah. Tiada yang kami lihat dari musibah yang menimpa kami kecuali keindahan. Sang Dewi mengutip ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 178, wala tahsabannal ladzina kafaru innama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adabum muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Ali Imran ayat 169. Tsumma kana akibatul ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastazi'un. Kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Surah Ar-Rum ayat 10. Selamat jalan wahai pemimpin pemuda surga berserta seluruh para syuhada yang setia kepadamu. Terima kasih Sri Kandi Karbala yang telah mengajarkan kepada kami bahwa di dalam derita ada keindahan, kematian di jalan Allah adalah kebahagiaan, dan hidup bersama orang zolim adalah malapetaka. Setiap Asyura dan setiap hari adalah Asyura dan setiap bumi Karbala. Oh Zainab kami, kau ajarkan kepada kami arti hakikat hidup dan kematian yang indah. Kau ajarkan pada kami bahwa dalam suka terdapat keindahan dan syukur, dalam bahagia wajib dalam kesabaran. Arba'in 40 hari perjalanan kepala. Dia yang telah kau penggal mengalirkan cinta semurni air mata yang tak pernah mengering berabad-abad. Kepala yang kau tancapkan ke tombak menebar harum sebagai kelopak melati yang takkan kering sepanjang lintasan matahari. Dari bibir merahnya senyum basah mengguyur gersang seperti hujan menyuburkan dedaunan. Di gurun yang kerontang di Karbala, dari Karbala makam-makam syuhada digiring ke kampung-kampung, ke pasar-pasar, ke kota-kota. Kepala-kepalanya bercahaya mengumandangkan rindu, sungai-sungai mengalir sejernih kasih Nabi. Kepala-kepala bercahaya tak henti-henti mengabarkan kesetiaan pada keadilan seteguh gunung-gunung. Kepala-kepala itu kau putar seperti gasing dari Karbala ke Kufah, ke Syam, ke istana gerhana. Siang dan malam adalah serigala yang melata mahkotamu, sehina genangan tinja. Dinasti pengunyah jantung para syuhada di Karbala, topengmu terbuka, engkau yang meruntuhkan rumah sendiri demi dendam keturunan. Ambillah dunia ini sebelum kau mati. Gerbang hitam melumat congkakmu selama 40 hari. Kepala bercahaya itu mengabarkan kisah ke penjuru dunia. Betapa rentanya hasrat berkuasa, mahkota darah singgasana cemas. Hai Yazid, jutaan kepalamu tumbuh di mana-mana seperti benalu yang menggagahi batang istana tanpa kepala, gentayangan di negeriku. Ya Husain, engkau hidup di kepalaku, jiwa ragaku merindukan syahidmu. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala arwahil lati halat bifinaik. Alaikum minni jami'an salamullahi abadan. Ma bakitu wa bakiyal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdil lati minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala ashabil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullah wa barakatuh.